Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss Gina mau minta tolong dulu nih kepada ketua kelasnya, Diego, untuk memimpin doanya, Nak. Oke, terima kasih kepada Diego yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya Miss Gina akan cek kehadiran dulu. Hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada Semua, Alhamdulillah hadir semua. Ya, kelas sebelah banyak yang tidak masuk, Nak, karena udah musim hujan ya, udah musim pancaroba, jadi harus dijaga kesehatannya baik-baik, karena jadi cenderung cepat sakit kalau misalnya sering kehujanan. Oke, baik nih. Sebelum Miss Gina akan melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, Miss Gina akan punya pretest dulu yang harus kalian kerjakan. Miss Gina sudah share linknya di grup kelas, silahkan untuk dikerjakan dulu. Ya, Bu, siap. Siap. Ya, ini pengetahuan awal saja ya anak-anak ya, jadi tidak usah terlalu, aduh aku belum bisa, kerjakan saja dulu semampunya. Ya, Bu. Oke, ini kelihatannya sudah pada selesai nih. Oke, sudah selesai semuanya ya, Nak ya? Ya, Bu, sudah. Sudah, bagus. Nah, kita akan melanjutkan ke pembelajaran di hari ini yang tidak kalah seru nih dari pembelajaran sebelumnya. Namun sebelumnya Miss Gina mau mengingatkan kembali nih, kira-kira nih materi apa ya yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Oh, boleh Bu, silakan Fatma. Betul, bagus nih. Ingatannya masih oke ya, walaupun misalnya ini pagi-pagi masih mendung-mendung gitu, biasanya udah kemana-mana gitu ya pikirannya. Kemudian yang kedua nih, masih ingatkah apa nih organ pertama yang dilalui makanan pada sistem pencernaan? Saya, Bu. Oh iya, sebelah sana. Oh iya, Evi, silahkan Evi. Mulut, Ibu. Oh iya, betul. Jadi ketika kita makan, kita pertama tentu saja memasukkan makanan tersebut ke dalam mulut. Betul. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Kira-kira nih, organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan di mulut? Saya, Ibu. Oh, boleh. Itu siap. Oh, Iif, silahkan Iif. Gigi dan lidah. Betul nggak, Bu? Oh iya, betul. Nah, Suruh bersih-bersih kelas. Ingatannya masih pada bagus. Miss Gina akan menunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran selesai sampai akhir, semua peserta didik yang ada di sini bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bu Andin tolong di-mute. Oke, nah coba nih perhatikan beberapa gambar yang Miss Gina tunjukkan di sini. Ada gambar apa aja ini, Nak? Ada mie, betul. Ada nasi, roti, apalagi? Kentang goreng. Nah, kira-kira nih coba perhatikan dulu ini mie-nya yang hits si anak-anak ya. Mie gacoan nih. Siapa yang suka mie gacoan ya? Oh, pada suka, betul. Yang pedas-pedas biasanya suka ya mie-mie gitu. Nah, Miss Gina mau tanya lagi nih. Dari sekian makanan tersebut, mana yang paling kalian suka? Saya, Miss. Oh, Isa boleh, Kak? Boleh, Nak? Suka apa? Oh, sukanya mie sama nasi, betul. Yang lain nih, Miss Gina akan bertanya lagi. Tadi Genada katanya sukanya mie sama nasi. Kemudian kalau kita flashback lagi nih ke pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa kandungan nutrisi yang utama dari makanan yang Miss Gina tampilkan 4 makanan ini? Nutrisi utamanya berupa apa ya, Nak ya? Coba Saya, angkat Miss, mau tangan. menjawab, Miss. Izin Oh iya menjawab, boleh, Miss. itu sebelah kanan ada. Oh balada, iya bagus Nak. Silahkan dijawab Nak.
Karbohidrat, Miss. Betul, karbohidrat. Nah, selanjutnya nih Miss Gina punya pertanyaan terakhir. Kira-kira berapa kali nih kalian mengunyah makanan? Kira-kira nih kalau misalnya kalian kira-kira berapa kali biasanya? Ada yang mau Saya, jawab? Miss. Siapa itu? Oh, Andina. Iya, silakan Andina. Sekitar 5 sampai 7 kali, Miss. 5 sampai 7 kali. Oke. Nah, Miss Gina punya dulu ini video yang harus ditonton oleh bareng-bareng ya. Videonya itu yaitu sebentar. Sebentar ya, Nak ya. Ini agak loading. Oke. Sudah ditonton ya? Miss Gina kasih tontonannya. Tadi sudah ditonton, Nak? Sudah, Miss. Miss. Oke, sudah. Selanjutnya nih Miss Gina punya fenomena nih, masalah yang ada di sekitar kita. Nah, fenomena masalah ini kita baca bareng-bareng. Miss Gina bantu untuk memberikan penjelasan singkatnya ya. Sekolah kita Nak kan biasanya setiap hari anak-anak bawa bekal makan siang, betul? Miss, betul. Betul, karena kan kita full day ya Nak ya. Jadi setiap hari itu harus bawa makan siang. Jadi sebelum istirahat biasanya kita makan siang terlebih dahulu. Nah, kemudian nih Miss Gina perhatikan beberapa orang, tadi juga kan Andina sudah jawab ya. Kalau misalnya ngunyahnya itu hanya sekitar 5 kali mengunyah. Nah, Miss Gina juga sering memperhatikan ternyata di sini ada beberapa anak yang sangat cepat makannya. Kalau mungkin disambungkan dengan video yang tadi, kalau tadi video apa Nak yang kalian tonton tadi? Video apa tadi yang ditonton? Oh iya betul, video orang yang lagi makan tapi cepet ya makannya. Kira-kira kalau orang makannya cepat dikunyah atau tidak? Enggak, Bu. Enggak ya, enggak dikunyah. Kalau misalnya dikunyah paling cuma 1 atau 2 kali begitu. Nah, di sekolah kita pun ketika makan siang ini ngunyahnya asal-asalan. Ada nih beberapa anak yang baru aja Miss Gina mau buka box lunch Miss Gina, ternyata Miss aku sudah selesai makannya dan habis makannya. Miss Gina perhatikan ternyata dia makannya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, langsung dimasukkan ke dalam mulut dan sampai habis seperti itu. Makanya dia makannya cepat. Nah, ternyata terlalu cepat mengunyah makanan itu anak-anak merupakan kebiasaan yang kurang baik ya. Kenapa katanya kurang baik? Karena tidak sesuai dengan anjuran yang harus diterapkan seperti itu. Ketika Miss Gina tanya, kenapa Nah makannya kok buru-buru gitu. Anak tersebut, teman-teman kalian ya suka jawabnya seperti ini. Miss buru-buru biar istirahatnya panjang waktunya seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang, Miss males makan lama-lama, rahang aku jadi sakit, katanya seperti itu. Nah, padahal makan itu banyak harus menurut kutipan yang Miss Gina sampaikan di sini harus banyak nih dilakukan sekitar berapa kali di sini anak-anak yang kalian lihat? 30 sampai 50 kali untuk yang tidak tergolong keras. Katanya kalau misalnya ngunyahnya itu enggak terlalu banyak atau cepat mengunyah dapat menimbulkan berbagai resiko dalam sistem pencernaan nih, sistem yang lagi kita pelajari hari ini. Misalnya menyerap makanan di usus halus itu tidak sempurna gitu ya. Jadi cenderung orangnya itu jadi cepat pengen makan terus, lapar terus seperti itu. Kemudian kalau makannya cepet-cepet, aduh nanti juga bisa tersedak, itu bahaya ya anak-anak semuanya. Selanjutnya nih,
berdasarkan nih fenomena yang Miss Gina sampaikan ini, kemudian video yang sudah Miss Gina play tadi, adakah yang mau kalian tanyakan atau apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat dan membaca fenomena tersebut? Ada yang mau mengungkapkan, Nak? Ada, Miss. Iya, silakan. Siapa itu? Oh, Genada. Silakan, Genada. Ya, Miss. Sebaiknya kita tuh kalau makan itu cepet atau lambat ya, Miss? Gimana, Nah? Sebaiknya kalau makan itu harus cepat atau lambat? Oh iya, boleh. Pertanyaan pertama dari Genada. Miss Gina tulis dulu. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Miss. Oke, silakan. Oh, Balada. Silakan, Balada. Iya, Miss. Itu kan ketika kita makan cepet kan kadang langsung ditelan ya, Miss ya. Tidak dikunyah boleh tidak, Miss? Kalau misalnya nggak pakai mengunyah. Boleh nggak ya kira-kira kalau nggak ngunyah? Kita simpen dulu nih 2 pertanyaan dari teman-teman. Lalu ada lagi nih, Miss Gina masih memberikan kesempatan. Angkat tangannya, Nak. Saya, Miss. Oh, silahkan Asih. Apa sih, Miss, perbedaan pencernaan yang terjadi antara kalau ngunyah banyak sama ngunyah sedikit, Miss? Oh, oke. Jadi Asih sudah menganalisis lebih banyak nih di sini. Kan makanan dikunyah di mulut atau misalnya makanan masuk ke dalam mulut. Nanti kan ujung-ujungnya masuk ke dalam semua sistem pencernaan kita, semua organ pencernaan kita. Kira-kira nih ketika ada yang makannya dikunyah sedikit sama dikunyah banyak, apa ya bedanya? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, anak-anak? Ada satu pertanyaan lagi? Oh iya, silahkan Andina. Andina mau tanya apa, Nak? Apa, Nak? Oh, adakah? Ini, Bu, apakah Iya? ada perbedaan kalau kita mengunyah cepat sama kalau kita mengunyah yang secara anjuran? Apakah ada perbedaan, Ibu? Oh, boleh. Perbedaan dalam apanya kalau Andina yang mau ditanyakan? Dalam kandungan apanya, Nak? Dalam kandungan glukosanya, Miss. Oh, oke. Dalam kandungan glukosa. Karena di kelas 7 kita sudah belajar ya beberapa kandungan dalam makanan. Tadi sudah disebutkan juga kalau makanan yang kita makan, concern hari ini kita lebih ke karbohidrat, makanan pokok. Oke. Nah, selanjutnya Miss Gina akan tulis dulu nih. Sebentar, Miss Gina akan tulis dulu pertanyaan dari anak-anak semuanya biar terlihat. Oke. Nah, ini ya pertanyaan dari anak-anak semuanya Miss Gina sudah catat. Selanjutnya nih, kita rumuskan suatu permasalahan. Mungkin kalian suka ada yang bingung, aduh masalah itu apa, rumusan itu apa. Intinya pertanyaan yang berhubungan dengan tadi. Kalau kita rangkum pertanyaan dari teman-temannya nih yang ini, kita rangkum dengan kegiatan kita hari ini, kira-kira jadi apa ya rumusan masalahnya ya? Ada yang mau mengungkapkan, Nak? Saya, Miss. Oke, silahkan. Oke, Nada. Wah, gini, Miss. Bagaimana perbedaan kandungan glukosa pada nasi yang dikunyah banyak dan yang dikunyah sedikit? Oke, jadi Genada ini merangkum dari semua pertanyaan teman-temannya nih. Oke, baik Miss Gina akan tuliskan dulu pertanyaan dari Genada. Oke. Nah, selanjutnya nih, anak-anak semuanya kita rumuskan hipotesis kita bareng-bareng. Hipotesis itu adalah apa ya? Jawaban dari rumusan masalah. Tadi kan Genada sudah merumuskan masalahnya. Nah, sekarang kita kira-kira jawabannya itu apa? Coba siapa nih yang bisa merumuskan hipotesis? Saya, Miss mau. Oke, Balada semangat sekali, bagus. Iya. Oke, gimana kira-kira hipotesis menurut Balada? Jika semakin banyak mengunyah makanan, Miss, maka Iya. akan semakin banyak glukosa yang dihasilkan, Miss. Oke, kita tuliskan dulu ya, hipotesis itu harus diuji anak-anak. Jadi kita tidak bisa, oh iya benar hipotesisnya, iya salah hipotesisnya. Kita akan jawab hipotesis tersebut dalam pembelajaran di hari ini. Nah, atau misalnya pertanyaan dari Balada itu bisa dirangkum pertanyaannya, apakah sama nih nutrisi berupa tadi glukosa yang diserap itu oleh orang yang mengunyah kasar dengan orang yang mengunyah halus? Sama enggak ya kira-kira nutrisi yang diserapnya? Kita akan mencari tahu jawaban dari rumusan masalah yang sudah dituangkan
pada kegiatan hari ini, yaitu dengan kegiatannya menyelidiki kandungan glukosa pada berbagai tekstur nasi. Oke, Miss Gina akan membagikan dulu ini apa namanya LKPD-nya sudah duduk berkelompok ya nak ya? Iya betul, kita 3 kelompok, kelompok 1 sebelah kiri, nah kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah kanan. Baik, silahkan untuk masing-masing ketua kelompoknya duduk diaturnya supaya tertib. Silahkan dibuka. Nah ini ada ilustrasi masalah yang sudah Miss Gina sampaikan tadi. Iya, kemudian ada tujuan penyelidikan yang akan kita lakukan. Lalu ini untuk apa nak? Untuk namanya tadi rumusan masalah kita sudah merumuskan bareng-bareng, kalian tinggal menuliskan di sini, begitu juga dengan hipotesisnya. Lalu ada alat bahan, silakan untuk masing-masing ketua kelompok mengambil alat bahannya di depan. Nah, sudah Miss Gina siapkan 3 set. Sudah diberikan juga label tiap kelompok ya. Jadi jangan mengambil lebih, kan itu sudah di set jumlahnya sama. Untuk kelompok silahkan untuk dicek kelengkapan alat bahannya, nak. Oke, kemudian nanti ada langkah kerja yang harus kalian lakukan. Untuk ketua kelompok jangan lupa untuk melakukan apa biasanya kalau dalam tugas kelompok harus dibagi? Iya betul, dibagi tugas biar semuanya kerja dan cepat ya untuk pengerjaannya. Lalu ada tabel nih nak, di sini ada tabel hasil penyelidikan kandungan glukosa. Kalian hanya tinggal menuliskan tinggal menuliskan hasilnya seperti apa. Jadi tekstur nasi Miss Gina bebaskan, yang penting ada 3 tekstur sesuai dengan langkah kerjanya. Kalian boleh memperkirakan 3 tekstur itu biar beda-beda teksturnya seperti apa aja. Ya, lalu ini ada keterangan warna merah bata, ada studi literatur yang harus kalian lakukan juga ya nak ya di situ. Jangan lupa. Nah, kemudian nanti di akhir ada analisis hasil penyelidikan dan juga kesimpulan. Ada yang ditanyakan dulu, nak, tentang pengisian LKPD-nya? Saya, Miss. Iya, boleh. Silahkan, Asih. Miss, untuk pembagian tugas kelompoknya nanti ditulis di mana ya? Oh, boleh di LKPD-nya ya, nak, ya. Biar nanti Miss Gina langsung bisa mengeceknya, sekalian ngecek LKPD. Oke, Oh, iya. Ada lagi? Terima kasih sudah bertanya ya, nak. Saya, Miss. Oke, Andina. Silakan, nak. Jika kolom untuk jawaban tidak cukup, apa boleh, Miss, ditulis di balik kertasnya? Oh, boleh. Nah, boleh. Takutnya mungkin nanti agak panjang ya, jadi boleh di balik kertasnya boleh. Baik, Oke, Miss. terima kasih. Nah, sudah duduk berkelompok ya anak-anak semuanya? Oke, silahkan untuk melakukan kerja kelompoknya, nak. Iya, nah betul seperti itu ditumbuknya. Dipastikan ya 3 teksturnya beda-beda ya. Oke. Nah, itu siapa itu? Oh, Evi lihat Miss Gina. Ini capitannya, nak ya. Ini tabung reaksinya. Miss Gina waktu itu sudah menyampaikan gimana nih kelompok Evi, siapa ketuanya? Diego. Iya, kalau megang itu kan nanti akan dipanaskan. Panasinnya harus gimana? Ini mulut tabungnya mengarah kemana? Oh, nah, ngarahnya ke sini boleh? Jangan. Kenapa nggak boleh? Ya kayak masak aja kita ya, nah ya. Kalau misalnya nanti asapnya ke sini, nanti kena muka kita. Kalau kena muka orang, teman-temannya boleh? Tidak boleh, betul. Jadi harus kemana? Harus ke orang yang harus ke arah yang nggak ada orangnya ya, biar safety, betul. Kemudian harus agak dimiringkan nih ketika ininya ya, ketika dipanasinnya biar merata pemanasannya. Oke, hati-hati ya nak ya. Ya hati-hati, nanti langsung disimpan di rak yang sebelah sana, itu yang sudah Miss Gina sampaikan. Sudah dibagi di rak tabung reaksinya. Iya, di situ saja. Nanti bisa diamati ketika sudah selesai semuanya. Oke. Selanjutnya nih, coba sambil dilihat nih anak-anak di LKPD-nya, sambil dilihat lagi. Di sana kalian setelah tabel penyelidikan, iya betul yang itu nak, yang ini nih, yang ini ya. Setelah tabel penyelidikan, itu kalian harus menyimpulkan hasil penyelidikannya secara umum saja. Intinya tadi kan di tabelnya ada tekstur nasi, kemudian warna merah bata, kandungan glukosa, keterangan. Nanti kalian simpulkan dari hasil tabel yang ini dalam kesimpulan yang ada di bawah ini ya. Betul, seperti itu. Apa nak? Oke, prememori Bunda. Oke.
selanjutnya kalian di situ ada analisis hasil penyelidikan ya anak ya. Jadi nanti hasil penyelidikan yang kalian sudah sampaikan tadi di tabel dianalisis berdasarkan data-data yang ada pertanyaan pada data analisis ini nak. Betul, iya. Silahkan dianalisis dan dituangkan dalam datanya. Oke. Nah, iya betul di situ. Oke, sudah selesai semuanya. Wah, pinter-pinter sekali. Ini kompak semua kelompok. Alhamdulillah safety ya, sesuai dengan arahan yang waktu itu sudah disampaikan. Oke, selanjutnya nih, kita tiba di waktunya untuk presentasi. Kelompok mana dulu Ibu presentasi? Oke, silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan presentasi berupa data-data penyelidikannya sampai akhir dianalisis data. Anak-anak nih ada masukan atau saran dulu untuk kelompok 1 barangkali tanggapannya? Miss, saya Miss. Oh iya boleh, siapa di sana? Oh oke, di kelompok 2, Genada ya? Iya Miss. Ya boleh, silahkan nak sampaikan. Presentasinya tadi sudah baik Miss teman-teman, tapi kurang pede gitu, kurang percaya diri. Padahal kelompoknya sudah kompak. Untuk hasilnya sama Miss sama kelompok saya. Oh, katanya nih Genada ngasih apresiasi nih kelompoknya udah bagus hasilnya tapi kurang percaya diri. Mungkin karena tampil pertama begitu nah. Agak nervous katanya ini Genada tampil ke depan teman-temannya. Padahal ini teman-teman yang biasa kalian temui sehari-hari loh. Oke, silahkan kelompok 1 ditulis ya masukan sarannya untuk kelompoknya dan dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Give applause dulu nah buat kelompok 1. Keren ya kelompok 1 sudah berani tampil walaupun agak malu-malu nggak apa-apa. Kelompok 2 silahkan. Oke. Saya Miss. Oh ada masukan nih dari Balada. Silahkan Balada ada masukannya buat kelompok 2 nak. Iya Miss, itu untuk gambar hasil penyelidikannya kurang jelas Miss. Mungkin nanti bisa difoto ulang ya Miss ya. Oh boleh, katanya agak buram nih, betul ya? Iya betul agak buram ini hasil foto penyelidikannya, jadi kurang representatif untuk ditampilkan. Nanti boleh foto ulang ya nak ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan nanti bisa diperbaiki. Dituliskan juga ya kelompok 2 ya, baik. Selanjutnya nih ada koreksi untuk kelompok 3. Oh, tidak ada ya. Kelompok 3 katanya udah sesuai sepertinya nih dengan persepsi teman-temannya. Jadi tidak ada untuk kelompok 3 tidak ada tanggapan. Nanti mungkin Miss Gina akan menambahkan tanggapannya. Oke, give applause dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil hari ini. Keren sekali sudah berani tampil, melakukan penyelidikannya juga sampai selesai dengan hasil juga yang sesuai dengan fakta yang ada di hasil penyelidikan. Oke, Miss Gina memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk 3 kelompok hari ini yang sudah melakukan penyelidikan dengan sangat sesuai, cara kerjanya safety, kemudian tidak ada nih teman kelompoknya yang nganggur sendirian dan yang sibuk sendirian juga nggak ada. Hampir merata semuanya. Miss Gina punya predikat nih untuk kelompok yang tampil hari ini. Yang pertama nih, kelompok terkeren, kira-kira didapatkan oleh kelompok mana ya? Ada yang bisa tebak anak-anak? Ya, kelompok 1 menjadi predikat kelompok terkeren. Give applause dulu. Ya, karena kelompok 1 ini gigih sekali dalam berusaha dan selesai tepat waktu. Tadi Miss Gina lihat beberapa ada yang apa namanya? Selanjutnya Miss Gina akan memberikan beberapa pertanyaan nih. Kita kan sudah melakukan beberapa kegiatan. Apa yang kamu pelajari di hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Asih. Yang kita pelajari hari ini adalah menyelidiki kandungan glukosa pada berbagai nasi, Bu. Ada 3 tekstur nasi, yaitu yang sangat lembut, kasar, dan sedang, Bu. Setengah lembut. Jadi teksturnya tadi emang seragam ya yang Miss Gina amati juga teksturnya rata-rata seperti itu. Kemudian bagian mana nih yang paling kalian suka dalam pembelajaran hari ini, Nak? Saya Miss. Iya, Andina silahkan. Bagian memanaskan Miss, seru jadi berubah warna. Oh iya iya, jadi bisa berubah warna kayak gitu. Ini juga bisa kalian praktekkan di rumah nanti kalau misalnya kalian masih penasaran gitu ya. Oke, selanjutnya nih
Mana nih kira-kira dari semua rangkaian yang kalian belum paham? Di mana ya kira-kira? Boleh angkat tangannya, Nak? Iya, silahkan Fatma. Kalau untuk glukosa biasanya yang paling umum ujinya uji ini. Kalau untuk uji glukosa ya Nak ya. Nanti kita bisa cari referensi lain kalau misalnya selain ini bisa yang mana ya. Kita nanti cari lagi di pertemuan selanjutnya mungkin akan Gina bahas. Oke Fatma? Oke. Nah sama-sama Nak. Gimana nih perasaan kalian ketika sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan? Saya Miss. Oke silahkan Evi. Perasaannya jadi lebih senang karena tahu alasannya kenapa kita harus lebih mengunyah lebih banyak nih. Oh iya betul. Jadi tahu nih alasannya kenapa kalau misalnya ada anjuran ngunyahnya harus banyak dan lain sebagainya. Lalu bagian mana dari studi literatur kan tadi kalian ada link-link yang harus kalian buka ya yang biru-biru itu. Bagian studi literatur mana yang paling kalian ingat gitu sampai sekarang? Silahkan. Oh iya, silahkan Iif, Nah. Silahkan, Nak. Tentang kandungan glukosa, Miss. Karena di situ terlihat ada endapan warna merah bata, Miss. Jadi saya senang. Oke, Iif senang yang bagian yang itu karena dengan literatur itu Iif jadi tahu katanya bahwa kalau misalnya diuji glukosa itu nanti endapannya jadi berubah warna. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, mari kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran hari ini dikaitkan dengan tujuan pembelajaran di awal tadi. Miss Gina akan menuntunnya dengan beberapa pertanyaan. Pencernaan apa saja yang ada di mulut, Nak, tadi? Ada mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik, juga pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik tadi yang di mulut dibantu apa, Nak? Gigi dan lidah. Lidah. Apa, Nak, peran gigi dan lidah dalam sistem pencernaan mekanik di mulut? Gigi memperkecil ukuran makanan. Iya, terus kalau lidah Memperluas. Mendorong makanan masuk ke kerongkongan nih. Iya, jadi kalau misalnya gigi itu untuk memperkecil ukuran juga memperluas permukaan dari makanan supaya nanti kerja dari sistem pencernaan kimiawinya jadi lebih cepat gitu ya. Lidah ngedorong, makanya lidah bentuknya lentur. Bisa ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan karena membantu untuk menelan. Kemudian kalau pencernaan kimiawi dibantu apa, Nak? Enzim dari air liur. Oke, enzim amilase yang dibantu yang dikeluarkan oleh air liur. Makanya semakin banyak ngunyah, air liurnya semakin banyak. Betul, makanya enzim amilase yang dihasilkan tadi semakin banyak. Betul ya? Glukosanya jadi semakin semakin banyak juga nih. Oke, jadi anak-anak semuanya boleh tidak nih kalau misalnya kita tidak mengunyah atau asal-asalan aja ngunyahnya? Sesekali aja boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa, Nak, kira-kira? Karena nanti glukosanya yang dicerna sedikit. Iya, betul. Kamu udah cepat lapar. Oke, betul. Jadi halo. Jadi Halo. kita Gina, halo.